meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan. Heyo, ada apa hari ini? Gue bakal update berita terbaru dari dunia kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia baru saja memutuskan untuk memecat Terawan Agus Putranto dari keanggotaan permanen organisasi dokter tersebut. Nila setitik rusak susu sebelanga. Apakah kesalahan yang dibuat oleh Terawan sampai jasa-jasanya dilupakan dan terancam untuk tidak dapat membuka praktek kembali? Singkatnya, Terawan sudah melanggar berbagai kode etik. Di antaranya yang pertama, praktek metode cuci otak. Dan yang kedua itu mengenai vaksin, yaitu mempromosikan vaksin Nusantara yang sebenarnya keduanya tadi belum diselesaikan penelitiannya. Dan kemudian ia juga membentuk sebuah perkumpulan dokter spesialis radiologi klinik Indonesia yang nggak melalui prosedur. Dokter ahli radiologi ini yang biasa atau kondang disebut sebagai dokter penyembuh stroke ini diberhentikan secara permanen oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia yang dibacakan dalam keputusan dari sidang Muktamar ke-31 di Banda Aceh, Jumat 25 Maret 2022. Jadi penasaran? Sebenarnya apa sih kesalahannya hingga keputusan ini bisa dikeluarkan? Sejak tahun 2018, Terawan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik dari MKEK terkait dengan terapi pasien stroke dengan metode intraarterial heparin flushing atau IAHF atau metode cuci otak. Metode IAHF ini sudah dikomersialkan, padahal tingkat keamanan dan manfaatnya belum terbukti secara ilmiah. Lalu, standar kompetensi metode IAHF untuk tujuan terapi belum disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI. Pertimbangan lain, Terawan sudah mempromosikan vaksin Nusantara ke masyarakat. Padahal yang aku bilang tadi, risetnya belum tuntas. Selanjutnya, Terawan bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia yang dibentuk melalui prosedur Ikatan Dokter Indonesia. Terakhir, Terawan meminta semua cabang PDSRKI tidak menghadiri acara pengurus besar ID. Lantas, kenapa baru sekarang MKEK melakukan pemecatan terhadap Terawan? Atau pertentangan antara Ikatan Dokter Indonesia dengan Dr. Terawan. Kami memahami bahwa masing-masing organisasi profesi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing dan juga memiliki anggotanya masing-masing yang mereka perlu atur. Dan saya juga memahami bahwa Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 telah memberikan amanah yang besar pada Ikatan Dokter Indonesia atau ID sebagai salah satu organisasi profesi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota. Dan ternyata banyak yang membela Terawan, mulai dari anggota DPR sampai pejabat pemerintahan yang pernah jadi pasien terapi cuci otak yang ditawarkan. Tapi ada yang sembuh dan ada juga yang enggak. Bahkan saat Terawan mempromosikan dengan gencar vaksin Nusantara atau sel vaksin dendritik untuk COVID-19, ramai-ramai anggota Komisi Kesehatan DPR menjadi relawan untuk uji klinis vaksin itu. Di sisi lain ada yang melihat bahwa mediasi yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan atas pemecatan dari Terawan ini berpotensi konflik kepentingan. Dr. Terawan. Apakah kita harus membela beliau atas nama kesembuhan beberapa orang dan juga keberlanjutan inovasi di dunia kedokteran? Atau keputusan ini adalah keputusan yang bijak untuk menyentil para anggota dari Ikatan Dokter Indonesia agar taat pada kode etik? Taruh pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus nonton Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.